Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kembali lagi bersama kita, Guru Sekolah Minggu HKBP Jeremia Mamba. Halo adik-adik. Nah, di sini kembali lagi dengan kita. Tapi sebelum kita perkenalan diri, kita buka masker dulu ya. Kita buka maskernya. Nah, kita sudah buka masker dan adik-adik juga, kalaupun kita lagi berpergian ataupun dimanapun, tetap menggunakan masker. Di sini kembali lagi dengan Bang Oki Nababan dan Rizal Sitorus, Kak Juni Boru Tahayan, Inang Boru Sirait, dan pemusik kita Samuel Utagal. Yeay! Yuk tepuk tangannya. Wah, kali ini kita di minggu awal April Kak ya. Awal April, dan di mana kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik, kita sapa dulu Bang ya. Ya, kita sapa dulu. Sekolah Minggu luar biasa. Yes, yes, yes. kurang semangat. Yuk lebih semangat lagi. Sekolah Minggu luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita bernyanyi, kita bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 1, Marta Tahua. Marta Tahua manunggi di manogo di minggui. Marta Tahua koko dungo madadana sekolah minggui. Dungo madadana sekolah minggui. Dungo madadana sekolah minggui. Markuling giring-giringi di manogo di minggui. Betai talas tu bagas kerjai. Lau manangi yon hatani Tuhani. Lau manangi yon hatani Tuhani. Lau manangi yon hatani Tuhani. Nah, kayaknya lagu ini udah kita ulang ya Nang ya. Udah kita ulang, tapi adik-adik yang di rumah, ayo ingat lagi dan kita bernyanyi. Kita lanjut lagi dari lagu pujian Sekolah Minggu 12 Murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Wah, abang masih ingat 12 murid Tuhan Yesus dong? masih Bang. Pastinya dong. Kita lanjut bernyanyi. Kita lanjut bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 18, Marskila Ohamang. Marsikola amang dohoto aleina unang jelo suruang mangula haumai aina met met dope yang dang taru
sekolado ulah kunatama. Saya dongani au Tuhan, lau masih ajari, saya unduk tu gurui, burjuneng tu dongaki, bergugui mau Tuhan, di persikolahani, bantiur sadarion, saluhut nala kaki. Nah adik-adik masih ingat dong pastinya lagunya ya. Nah kita tetap ngulangin kembali supaya adik-adik juga di rumah ingat. Ya kan Bang ya? Kak ya? Nah kita lanjut lagi dari bernyanyi lagu pujian sekolah minggu segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Nah kita tetap segala puji syukur dan tetap semangat Kak ya di minggu pagi di minggu pagi ini. Adik-adik dipersilakan untuk duduk dan kita untuk mempersiapkan ibadah kita. Kita bernyanyi Met Awan. Berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu di pagi hari Tuhan, kami dapat merasakan sukacita daripada-Mu Tuhan. Di sini kami mau mengadakan live streaming untuk persiapan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir juga Tuhan. Dan juga Tuhan terima kasih Tuhan sudah memberkati untuk segala aktivitas kami selama seminggu ini Tuhan. Tuhan sebentar juga Tuhan kami mau menyanyikan lagu pujian, Engkau berikan suara terbaik buat kami. Dan juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan firman-Mu menjadi pedang buat adik-adik kami. Tuhan di hari ini Tuhan kami memperingati hari Paskah Bapa di mana Tuhan Yesus Engkau telah bangkit dan untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan ampunkan dosa kami yang sengaja ataupun
tidak sengaja, agar berkat yang kau berikan kami Bapa dan anugerah-Mu tidak terlepas ya Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita siapkan Alkitab dan Kidung Jemaatnya. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan 2. Holanda danak na medeta Anak boyau tu Jesus lah Hola ibana oloaki Pai masahat tu surgoi Oh Tuhan Yesus jago nawam Sumargo Hongoluku pakai mai tawasana pon di goari di pangunjunan Pramodia Sai masih lenggar hatam dia Nang letora suta itu Sai namu makop nasidaro Oh Tuhan Yesus jago nawon Tung somat gogo dadanamon Hongoluku pakai mai tawasana pon di goari. Marilah kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baik adik-adik, di sini abang membacakan Tita ke-7. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Halo adik-adik, di sini saya abang membacakan ayat bulanan di bulan April tertulis di Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengikuti aku di depan manusia, anak manusia juga mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik kita bernyanyi di Kidung Jemaat 368 ayat 1 sampai 2. Adakah
Nah adik-adik mari siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi dengan dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat menerima dan kami dapat mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami dan kami imani dalam setiap perbuatan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terletak di Matius 28 ayat 1 sampai ke 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dibuka Alkitabnya ya, Dek. Kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 10, perikopnya kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia baring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik, ini adalah cerita tentang kebangkitan Yesus. Jadi Yesus bangkit dari kematian di atas kayu salib. Di kayu salib di Golgota, Yesus mati tanpa dosa. Dia telah menebus kita yang seharusnya beroleh maut. Karena apa? Karena kita adalah manusia berdosa. Kita tidak luput dari dosa. Kita lahir pun kita sudah berdosa. Nah, upah dosa adalah maut. Karena kasih karunia Yesus kepada kita yang sangat besar, Dia menebus kita dengan darahnya yang kudus. Itulah waktu Jumat Agung. Pada hari yang ketiga, Yesus telah mengatakan pada hari yang ketiga Ia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah mukjizatnya. Dia memilih untuk mati, namun Dia bukan manusia yang berdosa, sehingga Dia bangkit. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Yesus satu-satunya Allah yang berkuasa. Nah, adik-adik, kakak punya sedikit alur cerita berupa video mengenai kebangkitan Yesus dari kuburnya. Nah, video ini sangat menarik ya, pastinya sangat simpel dan pastinya adik-adik mudah memahaminya. Mari kita saksikan video berikut ini. Yaitu sesudah hari persiapan. Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari video tersebut kita sudah mengetahui kan bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya. Yesus dikuburkan di goa yang ditutupi oleh batu yang sangat besar. Nah, di situ ada kan yang jaga itu prajurit-prajurit. Nah, prajurit-prajuritnya itu kan besar, pakai pakaian yang kuat, ya kan, pakaian besi, ada lagi tombaknya segala macam. Nah, prajurit-prajurit itu disuruh oleh imam-imam Farisi untuk menjaga Yesus, karena mereka takut kalau Yesus kabur, ya kan, takut kalau Yesus diambil orang, mereka takut. Jadi imam-imam itu mengutus prajurit-prajurit yang sangat hebat. Nah, kita boleh lihat tadi di videonya, datanglah malaikatnya baju putih dan bercahaya. Nah, seketika itu juga gempa terjadi. Kalau gempa berarti goyang kan? Nah, kalau goyang apa yang terjadi, Dek? Pasti batunya itu, batu penutup kuburan itu akan tergoncang. Nah, tergoncanglah batu penutup kubur Yesus, batu penutup gua itu. Di situ saat itu prajurit yang sangat hebat, yang sangat besar pun bisa ketakutan. Mereka ketakutan seperti orang mati. Gimana ya? Kayak udah jatuh, gemetar-gemeteran mereka. Karena apa? Karena itu adalah hal yang sangat luar biasa. Malaikat Tuhan datang, malaikat Tuhan itu malaikatnya datang, memancarkan terang dan membukakan itu pintunya. Nah, saat itu juga datang dua orang perempuan. Namanya siapa? Namanya adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi Maria Magdalena dan Maria yang satu lagi itu adalah perempuan
Yesus. Mereka sangat menanti-nantikan Yesus. Bahkan mereka sangat rindu sama Yesus. Nah, di pagi-pagi itu, di hari yang ketiga, ya kan, di pagi-paginya itu mereka mau melihat kubur Yesus. Mereka mau menjenguk lah, kalau bahasa kita, bukan menjenguk lah, namanya apa ya? Mereka mau ziarah gitu kan, bawa minyak gitu kan. Mereka mau ziarah ke kubur Yesus. Waktu mereka datang, itulah yang tadi kakak bilang, terjadilah gempa bumi karena malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan yang menggeser batu itu. Nah, kagetlah Maria Magdalena dan Maria yang satu lagi. Karena apa? Karena mereka melihat ada malaikat Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut." Malaikat Tuhan berkata apa? Jangan takut. Coba kita lihat di ayat kelima, Matius 28 ayat kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, jadi di situ malaikat Tuhan itu mengatakan Yesus itu udah bangkit gitu. Adik-adik, kalau kita bayangkan seperti logika manusia, gua yang besar itu dengan batu yang besar itu dek susah loh digulingkan, apalagi cuma dengan Yesus sebagai seorang manusia. Kalau kita ibaratkan Yesus manusia biasa, misalnya ada abang-abang, satu orang dia di dalam gua itu, terus dia dikurung, dia nggak akan bisa dek membuka batu itu. Tapi kenapa Yesus bisa? Karena dia adalah juru selamat. Dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dia mampu, dia melakukan mukjizat apapun dia bisa kerjakan. Makanya dia bangkit. Dia ingin membuktikan bahwa dia telah mati menebus kita dan dia telah menang atas kematian itu. Itu yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita pikir ya dek, itu kan kuburan dijaga sama prajurit. Gak akan mungkin ada yang berani untuk mengambil mayat Yesus kan, gak akan mungkin juga gitu. Jadi memang Yesus bangkit. Yesus itu bangkit, makanya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus ini menggambarkan sukacita, menggambarkan kebahagiaan kepada kita semua. Karena apa? Karena kita beroleh keselamatan. Ya, kalau kakak lanjutkan, sebenarnya ini panjang banget ceritanya, panjang banget tentang ininya. Tapi intinya Yesus itu pengen menyatakan kemuliaannya kepada kita. Makanya malaikat Tuhan tadi bilang sama Maria Magdalena dan Maria, pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Artinya apa? Yesus akan dilihat oleh mereka, yaitu murid-murid Yesus dan Maria Magdalena itu di Galilea. Dan memang benar, di Galilea mereka semuanya sukacita karena melihat Yesus yang selama ini mereka ikuti telah bangkit. Dagingnya ada gitu, nyata bisa dilihat lagi. Nah, itu adalah satu mukjizat yang besar dek, yang memang kalau secara pikiran kita nggak bisa berpikir itu, karena kita hanyalah manusia biasa. Nah, pesan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini ialah kebangkitan Yesus itu menunjukkan sukacita. Kita itu merasakan sukacita, kelahiran baru. Makanya kalau saat kebangkitan Tuhan Yesus itu setelah Paskah kan, Jumat Agung, setelah itu adalah Paskah, menunjukkan kebangkitan Yesus itu ditunjukkan dengan adanya telur. Nah, telur itu menunjukkan lahir baru. Makanya kita memperoleh kelahiran baru karena kita telah diselamatkan dan kita tidak lagi memperoleh maut. Jadi kita udah didahulukan, kita udah diselamatkan dahulu oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi iman kita harus percaya bahwa melalui kasih karunia-Nya, melalui pengorbanannya kita diselamatkan. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita ya adik-adik,
telur-telur itu kalau kalian tahu kan kita biasanya ada telur pasca ya kan, kita mewarnai, kita ada melukis telur pasca, itu menunjukkan kelahiran baru, itu menunjukkan Yesus itu kebangkitan Yesus itu seperti kelahiran baru gitu. Jadi kita juga menjalani hidup kita dengan lebih baru lagi dan lebih bermanfaat lagi. Demikian firman Tuhan. Kakak harap adik-adik semuanya dapat mengimaninya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau bangkit dari kematian untuk menebus kami. Ya Tuhan, kiranya iman kami selalu diperbaharui, iman kami lebih kuat lagi dan hati kami tetap sukacita ya Tuhan. Karena Engkau telah bangkit mengalahkan kematian. Namamu ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Apapun kegiatan kami, aktivitas kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, menambahkan kesehatan dan panjang umur kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, virus corona, jauhkan kami dari kecelakaan atau apapun itu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dison adong huboan Tuhan parbueni ngoluku nasota donian sadiamba argana Tuhan bolosai dirajuma sudah dengan Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita telah selesai ibadah kita di Minggu Paskah yang pertama dan di minggu awal bulan April. Adik-adik juga di rumah, mari selalu tonton ibadah kita, selalu putar kembali ibadah kita agar adik-adik selalu memperkuat, agar adik-adik kuat imannya dan menjadi bijaksana untuk anak-anak Tuhan. Di sini juga guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan adik-adik yang di rumah untuk selalu patuhin 5M, yaitu dengan 5M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mendoakan sesama. Dan di sini kami guru sekolah minggu HKBP Jeremia Mabar mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pakai maskernya. Yuk pakai maskernya. Dadah. Shalom.